Assalamualaikum sahabat. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Daripada seumur hidup mengurus perempuan lumpuh sepertimu, lebih baik aku hidup sendiri. Bentakan itu menggema di halaman rumah mewah hingga membuat semua orang yang berada di sana terdiam. Di atas kursi roda, Nadira hanya mampu menahan air mata yang terus mengalir. Jemarinya mencengkeram sandaran kursi begitu kuat. Sementara pria yang selama ini ia sebut suami justru melepaskan cincin pernikahan dari jarinya lalu melemparkannya ke lantai. Di depan keluarga dan para tamu, Arga memilih meninggalkan istrinya yang sedang lumpuh, seolah seluruh pengorbanan dan janji suci mereka tidak pernah ada. Namun siapa sangka, ketika semua orang menganggap hidup Nadira telah berakhir, justru seorang pemuda sederhana dari sebuah desa terpencil hadir membawa secercah harapan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mampukah seorang pria yang tidak bergelar dokter mengubah hidup Nadira? Dan sanggupkah Nadira bangkit setelah dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai? Siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu, rumah mewah milik Arga dipenuhi kendaraan para tamu. Beberapa mobil terparkir rapi di halaman depan. Sejumlah kerabat, rekan bisnis, dan sahabat dekat berdatangan sejak pagi karena keluarga besar Arga mengadakan acara syukuran sederhana atas keberhasilan perusahaan yang baru saja meraih kontrak besar. Suasana rumah seharusnya dipenuhi tawa dan ucapan selamat. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa hari itu justru akan menjadi awal runtuhnya sebuah rumah tangga. Di ruang tamu, Nadira duduk di kursi roda sambil memperhatikan para tamu yang saling berbincang. Wajahnya tetap cantik meskipun terlihat jauh lebih pucat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kedua kakinya masih belum mampu digerakkan setelah kecelakaan yang dialaminya ketika pulang dari sebuah kegiatan sosial. Sejak saat itu, hampir seluruh aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Meski begitu, Nadira tidak pernah mengeluh. Ia tetap berusaha tersenyum kepada setiap tamu yang datang. Ia percaya bahwa keadaan yang sedang dialaminya hanyalah ujian yang suatu hari nanti pasti akan berlalu. Beberapa kerabat menghampirinya sambil memberikan semangat. Mereka mengatakan bahwa perkembangan pengobatan terus mengalami kemajuan dan peluang untuk kembali berjalan masih tetap ada apabila Nadira terus berusaha menjalani terapi. Nadira membalas semua perhatian itu dengan senyum hangat. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan harapan yang sama. Harapan untuk dapat kembali berdiri, berjalan bersama suaminya, dan menjalani kehidupan seperti dahulu. Tidak lama kemudian, Arga turun dari lantai 2 rumahnya. Penampilannya tetap rapi seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Senyum tipis menghiasi wajahnya ketika menyambut para tamu yang datang memberikan ucapan selamat atas keberhasilan bisnisnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hatinya saat itu. Sejak Nadira mengalami kecelakaan, hubungan mereka perlahan berubah. Pada awalnya, Arga masih menemani istrinya menjalani pengobatan. Ia bahkan beberapa kali membatalkan jadwal pekerjaan demi mendampingi Nadira menjalani terapi. Namun waktu demi waktu, kesabarannya mulai terkikis. Rutinitas mengurus istri yang tidak lagi mampu berjalan membuatnya merasa kehidupannya berubah terlalu banyak. Pekerjaan yang semakin sibuk memperburuk keadaan. Arga mulai lebih sering pulang larut malam. Percakapan dengan Nadira menjadi semakin singkat. Perhatian yang dahulu selalu diberikan perlahan menghilang. Nadira sebenarnya menyadari perubahan itu. Namun ia memilih memendam semuanya. Ia tidak ingin menambah beban suaminya yang sedang berusaha mengembangkan perusahaan. Baginya, menjadi istri berarti tetap memberikan dukungan meskipun dirinya sedang berada dalam keadaan yang sulit. Acara syukuran pun dimulai. Seorang pembawa acara mengucapkan selamat atas pencapaian perusahaan Arga. Beberapa tamu memberikan tepuk tangan. Arga diminta menyampaikan sedikit sambutan mengenai perjalanan usahanya. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan seluruh tamu. Ia menceritakan bagaimana kerja keras mampu mengubah hidup seseorang. Ia juga mengatakan bahwa keberhasilan hanya bisa diraih apabila seseorang berani meninggalkan segala sesuatu yang menghambat langkahnya menuju masa depan. Kalimat terakhir itu terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun Nadira merasakan sesuatu yang berbeda.
Entah mengapa, hatinya mendadak terasa tidak tenang. Tatapan Arga yang biasanya hangat kini terasa begitu dingin. Setelah acara selesai, beberapa tamu mulai menikmati hidangan yang telah disiapkan. Di tengah keramaian itu, Nadira meminta izin kepada salah seorang asisten rumah tangga untuk diantar ke taman depan agar dapat menikmati udara pagi. Kursi rodanya didorong perlahan menuju halaman. Angin berembus lembut. Bunga-bunga Kamboja yang ditanam di sepanjang jalan setapak bergoyang mengikuti hembusan angin. Nadira memandang langit sambil menarik napas panjang. Beberapa bulan terakhir, halaman rumah itu menjadi tempat favoritnya. Di sanalah ia sering berdoa agar Tuhan menguatkan dirinya menghadapi semua ujian. Tidak lama kemudian, Arga menghampirinya. Wajah pria itu terlihat jauh lebih tegang dibandingkan saat menyambut tamu beberapa menit sebelumnya. Ia meminta seluruh asisten rumah tangga meninggalkan mereka berdua. Begitu halaman menjadi sepi, Arga berdiri tepat di depan kursi roda Nadira. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun terucap. Nadira mencoba membuka pembicaraan terlebih dahulu. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran suaminya. Arga menarik napas panjang. Tatapannya mengarah lurus ke wajah Nadira. Dengan suara yang terdengar dingin, ia mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir dirinya sudah berusaha bertahan. Ia mengaku lelah menjalani kehidupan yang menurutnya semakin jauh dari impian yang selama ini dibangun. Nadira memandang suaminya dengan wajah penuh kebingungan. Ia mencoba memahami maksud dari semua ucapan tersebut. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak pernah menginginkan kecelakaan itu terjadi. Ia masih terus menjalani terapi. Ia masih terus berusaha agar suatu hari nanti bisa kembali berjalan. Arga menggeleng perlahan. Ia berkata bahwa persoalannya bukan lagi soal terapi ataupun pengobatan. Menurutnya, kehidupan mereka sudah berubah terlalu jauh. Ia merasa masa depannya akan terus tertahan apabila harus hidup bersama seseorang yang bergantung pada bantuan orang lain setiap hari. Kalimat itu membuat wajah Nadira perlahan memucat. Dadanya terasa sesak. Ia masih berharap semua yang didengarnya hanyalah luapan emosi sesaat. Namun tatapan mata Arga menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tatapan itu tidak lagi menyimpan kasih sayang seperti dahulu. Tatapan itu dipenuhi keputusan yang tampaknya telah dipikirkan sejak lama. Tanpa disadari, beberapa anggota keluarga mulai berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Mereka mendengar sebagian percakapan tersebut. Tidak seorang pun berani menyela. Mereka berharap Arga mampu mengendalikan emosinya sebelum mengucapkan sesuatu yang akan disesalinya seumur hidup. Sementara Nadira masih menatap wajah suaminya dengan harapan yang perlahan mulai runtuh. Ia belum mengetahui bahwa beberapa detik lagi, satu kalimat dari mulut Arga akan menghancurkan seluruh impian yang selama ini berusaha dipertahankannya. Beberapa detik setelah suasana halaman depan menjadi sunyi, Arga masih berdiri memandang Nadira tanpa sedikit pun mengalihkan tatapannya. Wajahnya terlihat tenang. Namun ketenangan itu justru membuat suasana terasa jauh lebih menegangkan. Nadira masih berharap suaminya akan mengurungkan niat untuk melanjutkan pembicaraan yang sejak tadi membuat dadanya semakin sesak. Dengan suara yang berusaha tetap lembut, Nadira mengatakan bahwa apabila dirinya pernah menjadi beban, ia bersedia berusaha lebih keras lagi menjalani terapi. Ia tidak meminta dikasihani. Ia hanya meminta waktu. Menurut dokter, peluang untuk kembali berjalan memang masih ada selama terapi dilakukan secara rutin dan ia tidak kehilangan semangat. Arga mengembuskan napas panjang. Ia memalingkan wajah sesaat ke arah taman, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang telah lama dipendam. Kemudian ia kembali menatap Nadira. Dengan nada yang datar, ia berkata bahwa dirinya sudah terlalu lama menunggu. Setiap hari ia pulang ke rumah dengan harapan melihat perubahan. Namun yang ditemuinya selalu keadaan yang sama. Ia mengaku lelah menjalani kehidupan yang menurutnya tidak lagi memberinya kebahagiaan. Kalimat itu menghantam hati Nadira. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia masih berusaha mempertahankan senyum kecil di wajahnya. Ia mengingatkan Arga tentang janji yang pernah mereka ucapkan di depan penghulu. Janji untuk saling mendampingi dalam keadaan sehat maupun sakit. Janji untuk tetap bertahan dalam suka maupun duka. Suara Nadira mulai bergetar ketika mengucapkan kalimat itu.
Bukan karena ingin menyalahkan, melainkan karena ia masih percaya bahwa laki-laki yang berdiri di hadapannya adalah orang yang dahulu mencintainya dengan sepenuh hati. Sayangnya, keyakinan itu perlahan mulai runtuh. Arga menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti janji yang pernah diucapkan. Menurutnya, setiap orang berhak memilih masa depan yang lebih baik. Ia merasa kehidupannya tidak seharusnya berhenti hanya karena satu musibah yang menimpa istrinya. Ucapan itu terdengar cukup keras hingga beberapa anggota keluarga yang berada di dalam rumah mulai keluar menuju halaman. Ibu Arga berjalan lebih dulu. Wajahnya terlihat cemas. Ia mencoba menenangkan putranya dan meminta agar pembicaraan itu dilanjutkan setelah seluruh tamu pulang. Namun Arga menolak. Menurutnya, persoalan tersebut sudah terlalu lama ditunda. Hari itu ia ingin semuanya selesai. Beberapa tamu mulai menghentikan percakapan mereka. Suasana yang semula dipenuhi tawa perlahan berubah menjadi keheningan yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Nadira memandang wajah ibu mertuanya. Perempuan paruh-baya itu terlihat menahan air mata. Ia beberapa kali menggelengkan kepala seolah berharap Arga berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun Arga justru melangkah lebih dekat ke arah kursi roda Nadira. Dengan suara yang semakin tegas, ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengambil keputusan. Ia tidak lagi sanggup menjalani rumah tangga seperti ini. Ia ingin mengakhiri pernikahan mereka. Mendengar kalimat tersebut, tubuh Nadira seakan kehilangan seluruh tenaganya. Ia tidak pernah membayangkan perceraian akan keluar dari mulut pria yang selama ini selalu mendampinginya. Dengan suara yang dipenuhi tangis, Nadira bertanya apakah tidak ada lagi sedikit ruang di hati Arga untuk bertahan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan harta ataupun kemewahan. Ia hanya membutuhkan waktu untuk sembuh dan kesempatan agar mereka dapat berjuang bersama seperti dahulu. Arga kembali menggeleng. Tatapan matanya tetap dingin. Kemudian, di hadapan seluruh tamu yang menyaksikan dengan wajah terkejut, ia mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah dilupakan Nadira sepanjang hidupnya. Menurut Arga, daripada menghabiskan sisa hidup mengurus seorang istri yang belum tentu bisa berjalan kembali, lebih baik ia memulai kehidupan baru yang tidak dipenuhi beban. Kalimat itu seolah menghentikan waktu. Tidak seorang pun berani berbicara. Beberapa tamu menundukkan kepala. Sebagian lainnya memandang Arga dengan rasa tidak percaya. Ibu Arga menutup mulutnya sambil menangis. Ia tidak pernah menyangka anak yang dibesarkannya akan mengucapkan kata-kata setajam itu kepada istrinya sendiri. Nadira tidak langsung menangis. Ia hanya memandang wajah suaminya dengan tatapan kosong. Hatinya terlalu hancur hingga air mata pun seakan tertahan. Beberapa detik kemudian, Arga perlahan melepaskan cincin pernikahan dari jari manisnya. Ia memandang cincin itu sesaat. Lalu meletakkannya di atas meja taman yang berada tepat di samping kursi roda Nadira. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa sejak hari itu ia tidak lagi ingin mempertahankan hubungan mereka. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Arga berbalik meninggalkan halaman rumah. Beberapa kerabat mencoba menghentikannya. Namun ia terus berjalan menuju mobilnya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Suara mesin mobil terdengar memecah keheningan. Beberapa detik kemudian kendaraan itu keluar meninggalkan rumah. Nadira masih duduk di tempat yang sama. Tatapannya tetap mengarah ke pintu gerbang yang perlahan kembali tertutup. Air mata akhirnya jatuh tanpa mampu lagi dibendung. Selama ini ia percaya bahwa rasa sakit paling besar adalah ketika kedua kakinya tidak lagi mampu berjalan. Namun hari itu ia menyadari bahwa luka terbesar bukan berasal dari tubuhnya. Luka terbesar datang dari hati yang ditinggalkan oleh orang yang pernah berjanji akan menggenggam tangannya sampai akhir hayat. Di tengah suasana yang dipenuhi tangis itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa dari balik pagar rumah, seorang pemuda sederhana yang baru saja mengantarkan pesanan tanaman hias berdiri terpaku menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Ia tidak mengenal Nadira. Ia juga tidak mengenal Arga. Namun tanpa disadarinya, pertemuan singkat pagi itu akan mengubah jalan hidup mereka semua. Sejak hari Arga meninggalkan rumah, suasana yang dahulu dipenuhi kebahagiaan berubah menjadi begitu sunyi. Rumah besar yang selama ini terasa hangat kini seolah kehilangan kehidupan.
Ruang tamu yang biasanya ramai oleh tawa keluarga hanya dipenuhi suara langkah para asisten rumah tangga yang berjalan pelan agar tidak mengganggu Nadira. Selama beberapa hari, Nadira lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Ia hampir tidak pernah membuka tirai jendela. Makanan yang disiapkan pembantu rumah tangga hanya disentuh beberapa suap. Selebihnya dibiarkan dingin di atas meja. Bukan karena ia tidak lapar, melainkan karena setiap kali mencoba makan, bayangan wajah Arga selalu muncul di dalam pikirannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan suaminya terus terngiang tanpa henti. Setiap mengingatnya, dadanya terasa sesak. Bahkan ketika malam tiba, Nadira sering terbangun karena mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia kembali melihat Arga berjalan meninggalkan dirinya tanpa pernah menoleh sedikit pun. Suatu pagi, Bu Marni, ibu Arga, datang mengunjungi Nadira. Perempuan itu membawa semangkuk bubur hangat yang dimasaknya sendiri. Begitu memasuki kamar, matanya langsung berkaca-kaca melihat keadaan menantunya. Tubuh Nadira terlihat jauh lebih kurus dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Bu Marni duduk di samping tempat tidur. Dengan suara lembut ia meminta maaf atas semua sikap Arga. Ia mengaku gagal mendidik putranya untuk memahami arti sebuah tanggung jawab. Nadira segera menggenggam tangan ibu mertuanya. Dengan suara yang masih bergetar, ia mengatakan bahwa perempuan tua di hadapannya tidak perlu meminta maaf. Kesalahan itu bukan milik seorang ibu. Kesalahan itu adalah pilihan yang diambil oleh Arga sendiri. Mendengar jawaban tersebut, air mata Bu Marni akhirnya jatuh. Ia memeluk Nadira erat-erat. Di dalam pelukan itu, dua perempuan yang sama-sama terluka menangis tanpa mampu menyembunyikan kesedihan mereka. Beberapa hari kemudian, Nadira kembali menjalani terapi di rumah sakit. Dokter yang menanganinya memeriksa perkembangan kondisi kedua kakinya. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menjelaskan bahwa peluang Nadira untuk kembali berjalan masih tetap ada. Namun prosesnya membutuhkan waktu yang panjang, latihan yang disiplin, dan semangat yang tidak boleh padam. Dokter juga mengingatkan bahwa kondisi mental seseorang sangat memengaruhi keberhasilan terapi. Apabila Nadira terus kehilangan harapan, proses pemulihannya akan menjadi jauh lebih berat. Nadira hanya menganggukkan kepala. Ia memahami semua penjelasan itu. Namun di dalam hatinya, semangat yang dahulu selalu dimilikinya perlahan mulai menghilang. Sepulang dari rumah sakit, mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah. Dari balik kaca jendela, Nadira melihat seorang ayah sedang mendorong kursi roda anaknya di trotoar. Anak kecil itu tersenyum ceria meskipun tidak dapat berjalan. Sang ayah terus mengajaknya berbicara sambil sesekali tertawa. Pemandangan sederhana itu membuat mata Nadira kembali basah. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berbeda apabila Arga memilih tetap berada di sisinya. Sesampainya di rumah, Nadira meminta pembantu mengantarnya ke taman belakang. Tempat itu dahulu sering menjadi lokasi favorit dirinya dan Arga menikmati secangkir teh pada sore hari. Kini bangku kayu di bawah pohon mangga itu hanya ditemani hembusan angin. Nadira memandang langit cukup lama. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masih ada alasan untuk terus berjuang. Di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Rizal sedang membantu ayahnya mengirim berbagai tanaman hias ke beberapa pelanggan. Sejak kecil, Rizal hidup sederhana. Ia tidak memiliki gelar tinggi. Namun ia dikenal sebagai pribadi yang rajin dan mudah menolong siapa saja. Ketika sedang merapikan pot-pot bunga di atas mobil bak terbuka, tanpa sengaja ia melihat sebuah brosur terapi yang terselip di antara beberapa barang milik pelanggan. Brosur itu menampilkan program rehabilitasi yang bekerja sama dengan seorang terapis senior di desa tempat tinggalnya. Rizal teringat pada perempuan yang beberapa hari lalu dilihatnya menangis di atas kursi roda saat mengantarkan pesanan tanaman ke rumah mewah. Wajah perempuan itu masih sangat jelas di dalam ingatannya. Entah mengapa, sejak hari itu ia terus memikirkan tatapan kosong yang dilihatnya. Bukan karena rasa penasaran, melainkan karena ia merasa tidak tega melihat seseorang kehilangan harapan sedemikian besar. Sore harinya, ketika sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Rizal memberanikan diri bertanya kepada ayahnya mengenai terapis yang ada di desa mereka. Sang ayah tersenyum.
Ia mengatakan bahwa terapis itu memang bukan dokter terkenal. Namun sudah banyak orang yang datang dengan putus asa lalu pulang membawa harapan baru. Kalimat itu membuat Rizal terdiam cukup lama. Ia tidak mengenal perempuan yang ditemuinya beberapa hari lalu. Ia bahkan tidak mengetahui namanya. Namun di dalam hatinya muncul keinginan sederhana. Apabila suatu hari nanti Tuhan mempertemukan mereka kembali, ia ingin menyampaikan bahwa masih ada orang-orang yang belum menyerah melihat seseorang bangkit. Sementara itu, di rumahnya, Nadira masih duduk sendirian memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa di tempat lain, takdir perlahan sedang menyiapkan seseorang yang akan mengembalikan harapan yang hampir hilang dari dalam hidupnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul ketika halaman rumah Nadira kembali dipenuhi kesibukan. Bukan karena ada tamu yang datang untuk memberikan ucapan selamat seperti beberapa minggu sebelumnya, melainkan karena hari itu Nadira dijadwalkan menjalani sesi terapi lanjutan di rumah sakit. Meskipun semangatnya belum benar-benar pulih, ia tetap memaksa dirinya menjalani seluruh rangkaian pengobatan yang disarankan dokter. Jauh di dalam hatinya masih tersisa keyakinan bahwa menyerah bukanlah pilihan, meskipun rasa sakit yang ia rasakan tidak hanya berasal dari tubuhnya, tetapi juga dari luka yang masih membekas di dalam hati. Bu Marni membantu merapikan selimut yang menutupi kaki Nadira sebelum kursi rodanya didorong menuju mobil. Perempuan parubaya itu tidak pernah meninggalkan Nadira sendirian sejak Arga pergi. Setiap hari ia berusaha menemani menantunya menjalani terapi, menghibur ketika Nadira menangis diam-diam, bahkan beberapa kali rela membatalkan kegiatan pribadinya agar Nadira tidak merasa sendirian menghadapi masa-masa sulit tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Bu Marni terus mengajak Nadira berbicara. Ia menceritakan berbagai hal sederhana tentang tetangga mereka, tentang bunga-bunga yang mulai bermekaran di halaman rumah, hingga tentang cucu sahabatnya yang baru saja belajar berjalan. Bu Marni sengaja menghindari pembicaraan mengenai Arga karena ia mengetahui luka itu masih terlalu dalam untuk diungkit kembali. Nadira mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia tersenyum kecil, meskipun senyum itu belum sepenuhnya kembali seperti dahulu. Baginya, kehadiran Bu Marni menjadi alasan mengapa ia masih mampu bertahan sampai hari itu. Setelah menjalani terapi selama hampir 2 jam, dokter kembali memberikan beberapa latihan baru yang harus dilakukan setiap hari di rumah. Dokter menjelaskan bahwa perkembangan Nadira memang berjalan lebih lambat daripada perkiraan. Akan tetapi, bukan berarti harapan itu sudah hilang. Otot-otot pada kedua kakinya masih memberikan respons meskipun belum maksimal. Selama semangatnya tetap terjaga, peluang untuk kembali berjalan masih tetap terbuka. Nadira mengucapkan terima kasih. Namun ketika meninggalkan ruang terapi, langkah kursi rodanya kembali terasa berat. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya benar-benar masih memiliki kekuatan untuk menjalani proses panjang itu seorang diri. Setelah keluar dari rumah sakit, Bu Marni mengajak Nadira singgah sejenak di sebuah taman kota yang berada tidak jauh dari lokasi terapi. Menurutnya, udara segar mungkin dapat membuat pikiran Nadira sedikit lebih tenang. Mobil kemudian berhenti di dekat taman. Bu Marni mendorong kursi roda Nadira menuju sebuah bangku yang menghadap kolam kecil di tengah taman. Suasana pagi terasa begitu damai. Beberapa anak kecil berlari mengejar burung merpati. Seorang kakek sedang berolahraga ringan bersama istrinya. Beberapa orang tampak duduk menikmati secangkir kopi sambil membaca koran. Pemandangan sederhana itu membuat Nadira terdiam cukup lama. Dahulu, ia dan Arga sering menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan di taman seperti itu. Kini, kenangan tersebut justru menjadi sesuatu yang paling sulit dilupakan. Ketika Bu Marni pergi sebentar untuk membeli air minum, Nadira tetap duduk sendirian menikmati suasana taman. Pada saat itulah sebuah mobil bak terbuka berhenti di dekat pintu masuk. Mobil itu membawa puluhan tanaman hias yang akan dikirim ke beberapa kios bunga di sekitar taman. Pengemudinya adalah Rizal. Seperti biasanya, ia turun sambil mulai menurunkan satu persatu pot tanaman dengan hati-hati. Saat sedang memindahkan tanaman, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke arah bangku tempat Nadira duduk. Ia langsung mengenali perempuan yang beberapa hari lalu dilihatnya menangis di halaman rumah mewah. Rizal tidak segera menghampiri. Ia memilih melanjutkan pekerjaannya terlebih dahulu.
Namun pikirannya terus tertuju kepada perempuan yang kini terlihat memandangi permukaan kolam dengan tatapan kosong. Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil yang sedang berlari mengejar burung merpati tanpa sengaja menabrak kursi roda Nadira. Benturan itu tidak terlalu keras. Namun cukup membuat tas kecil yang berada di pangkuan Nadira terjatuh ke jalan setapak. Beberapa isi tas berserakan. Dompet, buku kecil, dan botol obat berguling ke arah taman. Anak kecil itu langsung ketakutan. Ibunya berlari menghampiri sambil meminta maaf berkali-kali. Nadira hanya menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa anak itu tidak sengaja melakukannya. Namun karena tidak dapat berdiri, Nadira hanya mampu melihat barang-barangnya berserakan tanpa bisa mengambilnya. Melihat kejadian tersebut, Rizal segera menghentikan pekerjaannya. Ia berjalan mendekat, lalu memungut satu persatu barang yang jatuh ke tanah. Ia membersihkan debu yang menempel pada buku kecil Nadira sebelum menyerahkannya dengan kedua tangan. Nadira mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Rizal membalas dengan senyum yang hangat. Ia tidak bertanya tentang keadaan Nadira. Ia juga tidak menunjukkan rasa iba yang berlebihan. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki ujian hidup yang tidak diketahui oleh orang lain. Setelah semua barang kembali tersusun di dalam tas, Rizal hendak berpamitan. Namun sebelum melangkah pergi, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada beberapa brosur terapi yang berada di dalam tas Nadira. Ia teringat pada terapis senior di desanya yang selama ini membantu banyak orang menjalani pemulihan fisik dengan pendekatan yang memadukan latihan, kesabaran, dan kedekatan dengan alam. Rizal sempat ragu. Ia takut ucapannya justru dianggap ikut campur. Namun akhirnya ia memberanikan diri berbicara. Dengan nada yang sangat sopan, ia mengatakan bahwa dirinya mengenal seseorang yang selama bertahun-tahun membantu banyak pasien menjalani terapi di desanya. Ia tidak berani menjanjikan kesembuhan. Namun menurutnya, tidak ada salahnya mencari pendapat lain selama masih ada harapan untuk berusaha. Nadira memperhatikan wajah Rizal. Ia melihat ketulusan yang sulit dijelaskan. Tidak ada maksud menjual jasa. Tidak ada niat memanfaatkan keadaannya. Pemuda itu hanya ingin berbagi informasi karena merasa mungkin hal tersebut dapat membantu. Sebelum Nadira sempat menjawab, Bu Marni kembali membawa 2 botol air minum. Rizal segera memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ia kemudian berpamitan karena masih harus menyelesaikan pekerjaannya mengantar tanaman ke beberapa pelanggan. Bu Marni memperhatikan kepergian pemuda itu hingga menghilang di balik deretan pepohonan. Entah mengapa, hatinya merasa tenang melihat cara Rizal berbicara kepada Nadira. Ia tidak memperlakukan Nadira sebagai perempuan yang harus dikasihani. Ia memperlakukannya sebagai pribadi yang tetap layak dihormati. Sementara itu, Nadira masih menggenggam brosur terapi yang sempat hampir terjatuh dari dalam tasnya. Untuk pertama kalinya sejak Arga meninggalkannya, muncul sebuah pertanyaan kecil di dalam hatinya. Bagaimana jika Tuhan benar-benar sedang membuka jalan baru melalui pertemuan yang tampaknya begitu sederhana itu? Pertanyaan tersebut belum mampu dijawabnya. Namun tanpa disadari, secercah harapan yang selama ini hampir padam perlahan mulai kembali menyala di dalam hatinya. Perjalanan pulang dari taman kota berlangsung jauh lebih hening dibandingkan saat mereka berangkat pagi itu. Nadira duduk di kursi roda sambil memangku tas kecilnya. Di dalam tas itu masih tersimpan brosur terapi yang tanpa sengaja dilihat oleh Rizal. Berkali-kali ia memandangi brosur tersebut, lalu kembali memasukkannya ke dalam tas tanpa mengatakan apapun. Bu Marni yang duduk di sampingnya memperhatikan perubahan itu. Ia mengetahui bahwa sejak bertemu dengan pemuda sederhana tersebut, ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Nadira. Namun ia memilih tidak bertanya. Ia ingin membiarkan Nadira mengambil keputusan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Sesampainya di rumah, Nadira langsung masuk ke kamar. Ia meletakkan brosur itu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Kemudian memandanginya cukup lama. Di dalam hatinya terjadi pergulatan yang tidak sederhana. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Ia menjalani berbagai jenis terapi, mengonsumsi obat-obatan, mengikuti semua anjuran dokter. Namun hasilnya belum mampu membuatnya kembali berdiri. Kini,
Seorang pemuda yang bahkan baru dikenalnya beberapa menit justru memperkenalkan sebuah tempat terapi di desa yang sama sekali belum pernah didengarnya. Sebagian hatinya ingin mencoba. Namun sebagian lainnya takut kembali berharap. Karena semakin besar harapan, semakin besar pula rasa sakit apabila kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Malam itu, Nadira tidak dapat memejamkan mata. Ucapan dokter masih teringat jelas. Harapan itu masih ada. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran dan semangat. Di sisi lain, kalimat Rizal juga terus terngiang di dalam pikirannya. Pemuda itu tidak pernah mengatakan bahwa tempat tersebut pasti mampu menyembuhkannya. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada salahnya mencari kesempatan selama harapan masih ada. Kalimat sederhana itu justru terasa sangat jujur. Tidak berlebihan. Tidak menjanjikan sesuatu yang mustahil. Keesokan paginya, Bu Marni datang membawa sarapan. Sebelum mulai makan, Nadira akhirnya memberanikan diri menunjukkan brosur yang masih disimpannya. Dengan suara pelan ia menceritakan pertemuannya dengan Rizal di taman. Ia juga menjelaskan mengenai tempat terapi yang disebutkan oleh pemuda tersebut. Bu Marni membaca isi brosur itu dengan saksama. Sesekali ia menganggukkan kepala. Kemudian ia berkata bahwa tidak ada salahnya mencari informasi lebih lanjut. Menurutnya, selama terapi tersebut dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan anjuran dokter, mereka tetap memiliki hak untuk berusaha. Ucapan Bu Marni membuat Nadira sedikit lebih tenang. Namun ia masih menyimpan keraguan. Ia tidak ingin kembali kecewa. Ia juga tidak ingin membuat Bu Marni mengeluarkan biaya lebih banyak untuk sesuatu yang belum tentu berhasil. Bu Marni segera menggenggam tangan Nadira. Dengan penuh kasih sayang ia mengatakan bahwa kesembuhan memang tidak dapat dibeli. Namun usaha untuk memperoleh kesembuhan tidak pernah boleh dihentikan. Menurutnya, Tuhan seringkali membuka jalan melalui orang-orang yang bahkan tidak pernah kita kenal sebelumnya. Sementara itu, di desa tempat tinggalnya, Rizal sedang membantu ayahnya menyusun berbagai tanaman hias yang baru datang dari pemasok. Sejak pertemuan di taman kemarin, wajah Nadira masih beberapa kali muncul di dalam pikirannya. Ia berharap perempuan itu tidak salah paham terhadap maksudnya. Ia sama sekali tidak berniat mencampuri urusan orang lain. Ia hanya merasa bahwa setiap orang pantas mengetahui apabila masih ada kesempatan untuk berusaha. Menjelang siang, Rizal akhirnya mendatangi rumah sederhana milik Pak Hasan, seorang terapis senior yang selama bertahun-tahun membantu pasien menjalani pemulihan fisik. Pak Hasan bukan dokter. Ia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang datang bahwa dirinya hanya membantu proses latihan dan pendampingan. Seluruh pasien tetap dianjurkan menjalani pemeriksaan medis secara rutin. Karena itulah banyak orang mempercayainya. Ia tidak pernah menjanjikan keajaiban. Ia hanya mengajarkan kesabaran, disiplin, dan latihan yang benar. Rizal menceritakan pertemuannya dengan Nadira. Ia mengatakan bahwa perempuan itu tampak hampir kehilangan semangat hidup. Pak Hasan mendengarkan dengan tenang. Setelah Rizal selesai bercerita, ia tersenyum kecil. Menurutnya, seringkali penyakit yang paling sulit disembuhkan bukanlah penyakit pada tubuh, melainkan luka yang berada di dalam hati. Apabila seseorang kehilangan alasan untuk bangkit, latihan sebaik apapun akan terasa jauh lebih berat. Namun apabila harapan berhasil tumbuh kembali, tubuh biasanya ikut menemukan kekuatannya sedikit demi sedikit. Sore harinya, ketika Nadira sedang duduk sendirian di teras rumah, telepon genggam Bu Marni berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Setelah panggilan diangkat, terdengar suara Rizal dari seberang sana. Dengan sangat sopan ia meminta maaf apabila teleponnya mengganggu. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa apabila Nadira benar-benar ingin mengetahui tempat terapi tersebut, ia bersedia mengantar mereka kapan saja tanpa meminta imbalan apapun. Bu Marni mengucapkan terima kasih. Ia kemudian menyerahkan telepon itu kepada Nadira. Beberapa detik Nadira hanya terdiam. Ia belum pernah berbicara langsung dengan Rizal sejak pertemuan di taman. Dengan suara pelan, Nadira mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Rizal menjawab dengan rendah hati bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya percaya bahwa setiap manusia pantas mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Percakapan itu berlangsung singkat. Namun setelah sambungan telepon berakhir,
Untuk pertama kalinya sejak Arga meninggalkannya, Nadira merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari dalam hatinya. Bukan keyakinan bahwa dirinya akan langsung sembuh, melainkan keyakinan bahwa masih ada orang-orang yang peduli tanpa mengharapkan balasan apapun. Menjelang malam, Nadira memandang kembali brosur terapi yang berada di atas meja. Kali ini ia tidak lagi melihatnya dengan rasa ragu seperti sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Bu Marni yang sedang duduk di ruang keluarga. Dengan suara yang lebih mantap, Nadira mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba datang ke desa tempat Rizal tinggal. Apapun hasilnya nanti, ia tidak ingin menyesal karena menyerah sebelum benar-benar berjuang. Bu Marni tersenyum haru. Ia menganggukkan kepala sambil menggenggam tangan Nadira. Tanpa mereka sadari, keputusan sederhana yang diambil malam itu akan menjadi langkah pertama menuju perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh keduanya. 2 hari setelah mengambil keputusan untuk mencoba terapi di desa tempat Rizal tinggal, Nadira akhirnya memulai perjalanan yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Sejak pagi, Bu Marni telah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan selama perjalanan. Beberapa pakaian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil, sementara seluruh hasil pemeriksaan dokter, foto röntgen, serta catatan perkembangan terapi disusun rapi di dalam sebuah map agar dapat diperlihatkan apabila diperlukan. Bu Marni tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Baginya, setiap langkah yang mereka lakukan harus tetap berjalan berdampingan dengan penanganan medis yang selama ini dijalani Nadira. Menjelang pukul 8 pagi, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah. Rizal turun lebih dulu. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat muda yang sederhana, celana panjang hitam, dan sepatu bot yang masih dipenuhi sedikit tanah karena baru selesai membantu ayahnya merawat tanaman. Begitu melihat Bu Marni dan Nadira keluar dari rumah, Rizal segera berjalan mendekat. Dengan penuh sopan santun ia mengucapkan salam, kemudian membantu mengangkat kursi roda ke dalam mobil yang telah dimodifikasi agar lebih nyaman digunakan selama perjalanan. Tidak ada rasa canggung, tidak ada tatapan iba. Sikap sederhana itu membuat Nadira merasa dihargai sebagai seorang manusia, bukan sebagai seseorang yang harus dikasihani. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 2 jam. Semakin jauh meninggalkan kota, suasana perlahan berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan hamparan sawah yang luas. Udara terasa lebih segar. Angin yang masuk melalui jendela membawa aroma tanah dan pepohonan yang selama ini jarang dirasakan Nadira. Sepanjang perjalanan, Rizal tidak banyak berbicara. Ia hanya sesekali menjelaskan nama-nama desa yang mereka lewati dan beberapa tempat yang menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar. Pembicaraan berlangsung ringan. Hal itu membuat Nadira merasa lebih tenang. Sesampainya di desa, mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu yang berdiri sederhana di tepi kebun bambu. Rumah itu tidak besar. Tidak ada papan nama yang mencolok. Tidak ada ruang praktik mewah seperti yang biasa ditemukan di kota. Di halaman rumah hanya terlihat beberapa orang sedang berlatih berjalan menggunakan alat bantu, sementara seorang perempuan parubaya membantu seorang anak kecil melakukan latihan menggerakkan kaki. Suasana tempat itu terasa damai. Tidak terdengar suara orang terburu-buru. Semua orang saling menyemangati dengan senyum yang tulus. Pak Hasan keluar dari dalam rumah setelah melihat kedatangan mereka. Wajahnya dipenuhi senyum hangat. Ia mempersilakan Nadira dan Bu Marni masuk ke ruang tamu yang sederhana namun bersih. Sebelum memulai pembicaraan, Pak Hasan meminta izin membaca seluruh hasil pemeriksaan medis yang dibawa Nadira. Ia memeriksa setiap lembar dengan teliti. Sesekali ia menganggukkan kepala. Setelah selesai membaca, ia mengembalikan seluruh berkas itu kepada Bu Marni. Dengan suara yang tenang, Pak Hasan mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menjanjikan kesembuhan. Menurutnya, tidak ada manusia yang memiliki kuasa untuk memastikan hasil dari sebuah usaha. Yang dapat ia lakukan hanyalah membantu Nadira menjalani latihan dengan disiplin, sambil tetap mengikuti arahan dokter yang selama ini menanganinya. Jawaban itu justru membuat Nadira semakin percaya. Selama beberapa bulan terakhir, ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji yang terdengar indah namun tidak pernah terbukti. Sebaliknya, lelaki tua di hadapannya memilih berkata jujur sejak awal. Pak Hasan kemudian meminta izin memeriksa kekuatan otot kedua kaki Nadira.
Pemeriksaan dilakukan perlahan tanpa tergesa-gesa. Ia meminta Nadira mencoba menggerakkan beberapa bagian kaki sesuai kemampuannya. Sesekali ia menjelaskan kepada Bu Marni mengenai latihan yang nantinya akan dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai, Pak Hasan tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa masih ada respons yang cukup baik pada beberapa bagian otot. Prosesnya memang tidak akan singkat. Namun selama Nadira bersedia berlatih dengan sabar dan tidak kehilangan semangat, peluang untuk berkembang masih tetap ada. Mendengar penjelasan itu, mata Nadira mulai berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berbicara dengan penuh harapan tanpa memberikan janji kosong. Hari itu juga latihan pertama dimulai. Pak Hasan tidak langsung meminta Nadira berdiri. Ia justru mengajarkan cara mengembalikan kepercayaan tubuh terhadap gerakan-gerakan sederhana. Mulai dari melatih keseimbangan saat duduk, mengatur pernapasan, hingga menggerakkan otot secara perlahan. Latihan tersebut terlihat mudah. Namun bagi Nadira, setiap gerakan membutuhkan tenaga yang luar biasa. Beberapa kali ia hampir menyerah karena rasa lelah mulai memenuhi tubuhnya. Pak Hasan menghentikan latihan sejenak. Ia duduk di hadapan Nadira sambil berkata bahwa banyak orang gagal bukan karena tubuh mereka tidak mampu. Mereka gagal karena berhenti tepat sebelum tubuh mulai belajar bangkit. Kalimat itu membuat Nadira kembali menguatkan tekadnya. Ia menarik napas panjang, lalu mencoba kembali setiap gerakan yang diajarkan. Rizal memperhatikan semua proses itu dari kejauhan. Ia tidak ikut memberikan arahan. Ia hanya membantu menyiapkan alat latihan, mengambilkan air minum, dan memastikan seluruh kebutuhan Pak Hasan tersedia. Sikapnya yang tidak banyak bicara membuat Nadira merasa nyaman. Pemuda itu selalu hadir ketika dibutuhkan, namun tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian. Menjelang sore, latihan hari pertama akhirnya selesai. Tubuh Nadira terasa sangat lelah. Kedua tangannya bahkan sedikit gemetar karena terus menopang tubuh selama latihan. Namun di balik rasa lelah tersebut, ada sesuatu yang mulai kembali tumbuh di dalam dirinya. Harapan. Harapan yang selama beberapa bulan terakhir hampir hilang. Sebelum mereka pulang, Pak Hasan memberikan sebuah pesan yang terus teringat di dalam hati Nadira. Ia mengatakan bahwa setiap perjalanan panjang selalu dimulai oleh satu langkah kecil. Seringkali orang terlalu sibuk menghitung seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai, hingga lupa mensyukuri langkah pertama yang telah berhasil dilewati. Dalam perjalanan pulang, Nadira memandang hamparan sawah yang mulai berwarna keemasan diterpa cahaya matahari sore. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, ia tidak lagi memikirkan apa yang telah hilang dari hidupnya. Ia mulai memikirkan apa yang masih mungkin diperjuangkan. Dan tanpa disadarinya, perjalanan sederhana ke desa itu bukan hanya menjadi awal dari proses pemulihan tubuhnya. Perjalanan itu juga menjadi awal dari sembuhnya hati yang selama ini hancur karena dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Sejak hari pertama menjalani latihan di rumah Pak Hasan, kehidupan Nadira perlahan berubah. Setiap 3 hari sekali, Bu Marni mengantarnya ke desa untuk menjalani terapi. Pada hari-hari ketika tidak datang ke sana, Nadira tetap menjalankan seluruh latihan yang telah diajarkan. Tidak ada satu gerakan pun yang dilewatkan. Meskipun rasa lelah sering membuat tubuhnya terasa nyeri, ia memilih bertahan karena tidak ingin kembali mengulang penyesalan yang sama, yaitu menyerah sebelum berjuang sampai akhir. Minggu pertama berlalu tanpa perubahan yang berarti. Kedua kakinya masih belum mampu menopang tubuhnya. Latihan yang dilakukan setiap hari terasa begitu berat. Beberapa kali Nadira pulang dengan wajah pucat karena kelelahan. Pada suatu sore, ketika latihan selesai, Nadira menatap kedua kakinya cukup lama. Dengan suara yang pelan ia bertanya kepada Pak Hasan apakah semua usahanya benar-benar akan membawa hasil. Ia tidak meminta jawaban yang pasti. Ia hanya ingin mengetahui apakah perjuangannya selama ini memang berada di jalan yang benar. Pak Hasan tersenyum penuh ketenangan. Ia kemudian mengajak Nadira melihat sebatang bambu muda yang tumbuh di samping rumahnya. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun orang hanya melihat bambu itu tidak mengalami perubahan. Padahal di dalam tanah, akarnya terus berkembang dan menguatkan dirinya. Ketika waktunya tiba, bambu itu mampu tumbuh sangat cepat karena fondasinya telah terbentuk dengan baik.
Pak Hasan kemudian menatap Nadira sambil berkata bahwa tubuh manusia seringkali bekerja dengan cara yang hampir sama. Perubahan terbesar seringkali dimulai dari bagian yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kalimat itu membuat Nadira kembali menguatkan hatinya. Ia memutuskan untuk berhenti menghitung seberapa cepat dirinya sembuh. Ia hanya ingin memastikan bahwa setiap hari ia menjadi sedikit lebih kuat daripada hari sebelumnya. Hari-hari berikutnya dijalani dengan disiplin yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Setiap pagi Nadira berlatih menggerakkan otot-otot kakinya. Siang hari ia menjalani latihan keseimbangan. Sore harinya ia kembali mengulang seluruh gerakan yang diajarkan Pak Hasan. Bu Marni selalu berada di sampingnya. Perempuan itu tidak pernah mengeluh meskipun harus mendampingi Nadira selama berjam-jam. Di sisi lain, Rizal juga tetap membantu setiap kali Nadira datang ke desa. Ia menyiapkan alat latihan, merapikan ruangan, membantu memindahkan kursi roda apabila diperlukan. Namun ia tidak pernah bersikap berlebihan. Ia menghormati ruang pribadi Nadira dan selalu berbicara sewajarnya. Sikap itulah yang membuat Nadira semakin nyaman berada di dekatnya. Suatu pagi, ketika latihan hampir selesai, Pak Hasan meminta Nadira mencoba berdiri menggunakan alat penyangga. Nadira menarik napas panjang. Tangannya mulai mencengkeram pegangan dengan kuat. Perlahan ia mendorong tubuhnya ke atas. Seluruh otot di kedua lengannya bekerja keras menopang berat badan. Tubuhnya sempat bergetar. Kakinya juga masih tampak lemah. Beberapa detik kemudian, Nadira berhasil berdiri. Meskipun hanya beberapa saat dan masih bergantung pada alat penyangga, air mata langsung mengalir di pipinya. Bu Marni yang menyaksikan dari belakang tidak mampu menahan tangis. Ia menutup mulutnya sambil terus mengucapkan syukur. Rizal yang berdiri di dekat pintu hanya tersenyum. Ia tidak bertepuk tangan. Ia tidak berteriak. Baginya, momen itu terlalu berharga untuk dirayakan dengan keramaian. Pak Hasan meminta Nadira kembali duduk agar tubuhnya tidak terlalu dipaksa. Setelah latihan selesai, beliau berkata bahwa keberhasilan hari itu bukanlah akhir perjalanan. Itu hanyalah tanda bahwa tubuh Nadira mulai mengingat kembali kemampuan yang selama ini tertidur. Mendengar kalimat tersebut, semangat Nadira semakin tumbuh. Ia pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, ia mulai berani membayangkan dirinya berjalan kembali. Namun di saat harapan mulai tumbuh, sebuah kenyataan yang tidak pernah diperkirakan justru datang menghampiri. Pada suatu sore, ketika Nadira dan Bu Marni baru saja tiba di rumah, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria turun dengan pakaian yang sangat dikenalnya. Tubuh Nadira mendadak membeku. Jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Orang yang berdiri di depan rumah itu adalah Arga. Beberapa bulan yang lalu, pria itu pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Kini ia kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak ada lagi sorot mata penuh kesombongan yang dahulu begitu melukai hati Nadira. Yang terlihat hanyalah wajah seorang laki-laki yang tampak lelah, kehilangan ketenangan, dan seolah memikul beban yang sangat berat. Nadira tidak mengetahui alasan Arga datang. Ia juga tidak mengetahui apa yang ingin disampaikan mantan suaminya. Namun satu hal yang pasti, kedatangan pria itu akan kembali menguji hati yang baru saja mulai sembuh sedikit demi sedikit. Dan tanpa disadari oleh siapapun, ujian terbesar Nadira ternyata bukan lagi tentang bagaimana ia belajar berjalan, melainkan bagaimana ia belajar memaafkan seseorang yang pernah menghancurkan seluruh harapan hidupnya. Kedatangan Arga membuat suasana rumah yang selama beberapa minggu mulai terasa damai kembali dipenuhi ketegangan. Bu Marni berdiri di samping Nadira dengan wajah penuh kebingungan. Ia tidak menyangka putranya yang pergi tanpa meninggalkan sedikitpun penjelasan kini tiba-tiba muncul di depan rumah dengan penampilan yang jauh berbeda. Arga terlihat lebih kurus. Lingkaran hitam tampak jelas di bawah matanya. Kemeja yang dikenakannya tidak lagi serapi biasanya. Sorot matanya yang dahulu dipenuhi keyakinan kini berubah menjadi tatapan seorang pria yang kehilangan arah. Beberapa detik tidak seorang pun berbicara. Arga melangkah perlahan mendekati teras rumah. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata, Bu Marni berdiri di depannya. Dengan suara yang tenang tetapi penuh kekecewaan,
Ia bertanya mengapa baru sekarang Arga kembali. Mengapa ketika Nadira menangis setiap malam, ketika terapi terasa begitu berat, dan ketika perempuan itu hampir kehilangan semangat hidup, putranya sama sekali tidak pernah datang untuk sekadar menanyakan keadaannya. Pertanyaan itu membuat Arga menundukkan kepala. Ia tidak mencoba membela diri. Ia mengetahui bahwa apapun alasan yang disampaikan tidak akan mampu menghapus luka yang telah ditinggalkannya. Beberapa saat kemudian, Arga memandang Nadira. Dengan suara yang jauh lebih pelan dibandingkan biasanya, ia meminta izin untuk berbicara. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala perlahan. Arga kemudian duduk di bangku taman yang dahulu sering mereka gunakan untuk menikmati sore bersama. Tatapannya mengarah ke halaman rumah yang kini terasa begitu asing baginya. Dengan napas yang berat, Arga mulai bercerita. Setelah meninggalkan Nadira, ia mengira hidupnya akan menjadi jauh lebih ringan. Ia kembali sepenuhnya mengurus perusahaan. Ia menerima berbagai undangan bisnis. Ia menghadiri banyak pertemuan dengan para investor. Namun semua yang dahulu terasa membanggakan perlahan mulai berubah. Beberapa proyek besar yang sedang dijalankannya mengalami kegagalan. Salah satu rekan bisnis yang selama ini paling dipercayainya ternyata menyalahgunakan dana perusahaan. Kerugian yang muncul tidak sedikit. Nama baik perusahaan ikut tercoreng. Dalam waktu yang hampir bersamaan, beberapa investor memutuskan menghentikan kerjasama. Arga menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk menyelamatkan perusahaan. Namun keadaan tidak juga membaik. Satu persatu orang yang dahulu selalu berada di sekelilingnya mulai pergi. Pada saat itulah Arga mulai merasakan kesepian yang belum pernah dialaminya. Setiap kali pulang ke rumah, tidak ada lagi seseorang yang menyambutnya. Tidak ada lagi secangkir teh hangat yang biasa disiapkan Nadira. Tidak ada lagi suara lembut yang selalu menanyakan apakah dirinya sudah makan. Rumah yang dahulu terasa hidup kini hanya dipenuhi kesunyian. Arga baru menyadari bahwa selama ini kebahagiaannya bukan berasal dari keberhasilan bisnis. Kebahagiaannya justru berasal dari seseorang yang telah dengan mudah ia tinggalkan. Dengan mata yang mulai memerah, Arga mengatakan bahwa setiap malam ia terus dihantui oleh bayangan hari ketika dirinya mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan kepada Nadira. Semakin ia mencoba melupakan kejadian itu, rasa bersalah justru semakin besar. Akhirnya ia memberanikan diri kembali ke rumah. Bukan untuk meminta semuanya kembali seperti semula. Ia hanya ingin meminta maaf sebelum penyesalan itu terlambat. Suasana kembali hening. Bu Marni memalingkan wajahnya sambil mengusap air mata. Nadira memandang Arga tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia dapat melihat bahwa pria yang berada di hadapannya benar-benar menyesal. Namun luka yang ditinggalkan selama berbulan-bulan tidak mungkin hilang hanya dengan satu permintaan maaf. Dengan suara yang tenang, Nadira akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memaafkan Arga sejak lama. Bukan karena apa yang dilakukan Arga dapat dibenarkan, melainkan karena ia tidak ingin terus hidup membawa kebencian di dalam hatinya. Namun memaafkan bukan berarti menghapus semua yang telah terjadi. Kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang daripada sekadar mengucapkan kata maaf. Mendengar jawaban itu, Arga perlahan menitikkan air mata. Ia menganggukkan kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami semua itu. Ia tidak datang untuk memaksa Nadira kembali. Ia hanya ingin memastikan bahwa perempuan yang pernah menjadi pendamping hidupnya itu mengetahui betapa besar penyesalan yang kini dirasakannya. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil bak terbuka memasuki halaman rumah. Rizal baru saja selesai mengantarkan beberapa bibit tanaman ke pelanggan di kota. Sebelumnya ia telah berjanji kepada Bu Marni untuk mengantarkan beberapa alat latihan tambahan yang dibuat oleh Pak Hasan. Begitu turun dari mobil, Rizal melihat Arga sedang berdiri di teras. Ia segera memahami bahwa dirinya datang pada waktu yang kurang tepat. Rizal tidak mencoba ikut masuk ke dalam pembicaraan. Ia hanya meletakkan alat latihan di dekat pintu, kemudian berniat berpamitan. Namun Nadira memanggil namanya. Dengan senyum yang mulai kembali terlihat di wajahnya, Nadira mengucapkan terima kasih karena selama beberapa bulan terakhir Rizal dan Pak Hasan telah membantunya menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Ucapan sederhana itu membuat Arga perlahan menoleh ke arah Rizal.
Untuk pertama kalinya ia mengetahui bahwa selama dirinya sibuk menyesali keputusan yang telah diambil, ada orang lain yang tanpa pamrih membantu Nadira bangkit dari keterpurukannya. Arga berjalan mendekati Rizal. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengulurkan tangan. Ia mengucapkan terima kasih karena telah melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dahulu. Rizal menerima uluran tangan itu dengan sopan. Ia berkata bahwa dirinya tidak pernah merasa sedang menggantikan siapapun. Ia hanya berusaha membantu seseorang yang sedang membutuhkan harapan. Jawaban itu membuat Arga kembali menundukkan kepala. Di dalam hatinya ia semakin menyadari bahwa kehilangan Nadira bukanlah hukuman yang diberikan oleh orang lain. Semua itu adalah akibat dari keputusan yang dahulu diambilnya sendiri. Ketika matahari mulai tenggelam, Arga berpamitan meninggalkan rumah. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat Nadira sedang tersenyum kecil ketika berbicara dengan Bu Marni dan Rizal. Senyum yang dahulu begitu sering ia lihat, tetapi tidak pernah benar-benar ia hargai. Mobil itu perlahan menjauh meninggalkan rumah. Sementara Nadira memandang ke arah jalan yang mulai sepi dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia sadar bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali mengulang masa lalu. Terkadang, memaafkan adalah cara terbaik untuk menutup luka, agar seseorang dapat melangkah menuju masa depan tanpa lagi membawa beban yang pernah menghancurkan hidupnya. Dan tanpa disadari oleh Nadira, masa depan yang baru itu ternyata sudah berdiri sangat dekat dengannya, menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan arti dari ketulusan yang sesungguhnya. Setelah Arga pergi, suasana di rumah Nadira kembali tenang. Namun kali ini, ketenangan itu terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan yang dipenuhi kesedihan, melainkan ketenangan setelah sebuah luka lama akhirnya berani dihadapi. Nadira menyadari bahwa dirinya memang belum mampu melupakan seluruh kenangan yang pernah dilalui bersama Arga. Akan tetapi, untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa marah setiap kali mengingat masa lalunya. Permintaan maaf yang disampaikan Arga memang tidak mampu menghapus semua luka. Namun permintaan maaf itu telah melepaskan beban yang selama ini diam-diam ikut menyesakkan hati Nadira. Malam itu, Bu Marni duduk menemani Nadira di teras rumah. Angin malam bertiup lembut membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Suasana terasa begitu damai. Bu Marni memandang wajah Nadira yang kini terlihat jauh lebih tenang dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dengan suara pelan, perempuan itu bertanya apakah Nadira masih menyimpan keinginan untuk kembali kepada Arga apabila suatu hari nanti putranya terus memohon kesempatan kedua. Nadira terdiam cukup lama. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang sebelum akhirnya memberikan jawaban. Dengan penuh ketenangan ia mengatakan bahwa memaafkan adalah keputusan yang lahir dari hati. Namun membangun kembali kepercayaan adalah perjalanan yang sama sekali berbeda. Menurutnya, sebuah gelas yang pecah memang dapat direkatkan kembali. Akan tetapi, bekas retaknya akan selalu mengingatkan bahwa gelas itu pernah hancur. Bu Marni menganggukkan kepala. Meskipun hatinya sedih melihat rumah tangga anaknya berakhir, ia memahami keputusan Nadira. Sebagai seorang perempuan, ia dapat merasakan betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh kata-kata Arga pada hari itu. Keesokan paginya, Nadira kembali menjalani latihan bersama Pak Hasan. Begitu tiba di desa, suasana terasa lebih hidup daripada biasanya. Beberapa pasien yang selama ini berlatih bersama mulai menunjukkan perkembangan masing-masing. Ada seorang anak kecil yang akhirnya mampu berjalan tanpa alat bantu. Seorang bapak paruh baya yang sebelumnya harus menggunakan tongkat kini mulai mampu melangkah sendiri. Melihat semua itu, semangat Nadira semakin tumbuh. Hari itu Pak Hasan memberikan latihan baru. Beliau meminta Nadira mencoba berjalan beberapa langkah menggunakan alat bantu. Rizal berdiri tidak jauh dari sana. Bu Marni juga memperhatikan dengan wajah penuh harap. Perlahan Nadira berdiri. Tangannya menggenggam alat bantu dengan erat. Ia menarik napas panjang. Kemudian kaki kanannya bergerak lebih dahulu. Disusul kaki kirinya. Langkah pertama berhasil dilakukan. Tubuhnya memang masih sedikit gemetar. Namun ia tidak kehilangan keseimbangan. Pak Hasan meminta Nadira tidak terburu-buru. Beliau mengingatkan bahwa setiap langkah harus dinikmati, bukan dikejar.
Nadira kembali melangkah. 1 langkah. Kemudian langkah berikutnya. Air mata mulai membasahi pipinya. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena selama berbulan-bulan ia hanya mampu membayangkan momen itu. Kini, meskipun masih dengan bantuan alat, ia benar-benar sedang berjalan. Bu Marni langsung memeluk Nadira setelah latihan selesai. Perempuan itu terus mengucapkan syukur sambil menangis bahagia. Rizal hanya tersenyum dari kejauhan. Melihat Nadira kembali menemukan harapan sudah menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Beberapa hari kemudian, Nadira mulai lebih sering datang ke desa. Bukan hanya untuk berlatih. Ia juga membantu Bu Marni membagikan makanan kepada para pasien yang sedang menjalani terapi. Ia berbincang dengan banyak orang, mendengarkan kisah mereka. Ada yang datang setelah mengalami kecelakaan kerja. Ada yang berjuang sejak kecil karena penyakit bawaan. Ada pula yang hampir menyerah sebelum akhirnya menemukan semangat baru. Semakin banyak kisah yang didengarnya, semakin Nadira menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang sedang berjuang. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Yang membedakan hanyalah cara mereka memilih untuk menghadapinya. Suatu sore, ketika seluruh pasien telah pulang, Nadira duduk di bawah pohon mangga yang berada di samping rumah Pak Hasan. Rizal datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan 1 gelas kepada Nadira sambil tersenyum. Percakapan mereka mengalir dengan sangat sederhana. Mereka tidak membahas masa lalu, tidak membahas Arga. Tidak pula membicarakan kesedihan yang pernah dialami Nadira. Mereka justru berbicara tentang tanaman, tentang desa, tentang impian sederhana, dan tentang keinginan membantu lebih banyak orang yang sedang kehilangan harapan. Di tengah percakapan itu, Nadira baru mengetahui bahwa sejak kecil Rizal memang bercita-cita membangun tempat rehabilitasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Ia sering melihat banyak orang menghentikan pengobatan hanya karena tidak mampu membayar biaya terapi di kota. Karena itulah ia memilih tetap tinggal di desa dan membantu Pak Hasan, meskipun beberapa kali ditawari pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih besar. Mendengar cerita itu, Nadira memandang Rizal dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa kebesaran seseorang ternyata tidak selalu diukur dari jabatan, kekayaan, atau kemewahan yang dimilikinya. Seringkali, kebesaran itu justru terlihat dari ketulusan hati saat membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sebelum matahari tenggelam, Pak Hasan menghampiri mereka. Beliau tersenyum melihat Nadira yang kini jauh lebih sering tertawa dibandingkan ketika pertama kali datang ke desa. Dengan suara yang hangat, Pak Hasan berkata bahwa kesembuhan bukan hanya terjadi ketika seseorang mampu kembali berjalan. Kesembuhan yang sesungguhnya terjadi ketika hati kembali menemukan alasan untuk menjalani hidup. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia memandang hamparan sawah yang diterpa cahaya matahari sore. Di dalam hatinya muncul keyakinan baru. Selama ini ia mengira hidupnya telah berakhir ketika Arga meninggalkannya. Padahal tanpa disadari, saat itulah Tuhan sedang membuka pintu menuju kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kehidupan baru itu akan segera membawanya pada sebuah kebahagiaan yang selama ini hadir perlahan, tanpa pernah memaksa, namun tumbuh semakin kuat di dalam hati keduanya. Musim terus berganti. Tanpa terasa, hampir 1 tahun telah berlalu sejak hari ketika Arga meninggalkan Nadira di atas kursi roda dengan hati yang hancur. Waktu memang tidak mampu menghapus seluruh kenangan, tetapi waktu telah mengajarkan banyak hal kepada setiap orang yang terlibat dalam kisah itu. Bagi Nadira, setiap hari kini bukan lagi tentang meratapi masa lalu. Setiap pagi ia bangun dengan tujuan yang sederhana. Menjadi sedikit lebih kuat daripada hari sebelumnya. Latihan yang dahulu terasa sangat berat kini menjadi bagian dari kehidupannya. Berkat kedisiplinan, terapi yang tidak pernah putus, serta pendampingan Pak Hasan, perkembangan Nadira semakin terlihat. Pada suatu pagi yang cerah, halaman rumah Pak Hasan kembali dipenuhi para pasien yang sedang menjalani latihan. Bu Marni berdiri di samping Nadira dengan wajah penuh harap. Rizal menyiapkan jalur latihan seperti biasanya. Pak Hasan kemudian meminta Nadira mencoba berjalan tanpa alat bantu untuk pertama kalinya. Suasana mendadak hening. Nadira menarik napas panjang. Ia mengingat kembali seluruh perjalanan yang telah dilaluinya.
Hari ketika kecelakaan itu terjadi. Hari ketika Arga meninggalkannya. Hari ketika ia hampir menyerah. Hingga hari ketika Rizal tanpa sengaja hadir membawa secercah harapan. Perlahan Nadira melangkahkan kaki kanannya. Kemudian kaki kirinya. Tubuhnya sempat bergoyang. Namun kali ini ia tidak jatuh. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Semakin lama langkahnya semakin mantap. Air mata kebahagiaan langsung mengalir di wajah Bu Marni. Rizal tersenyum lebar sambil menundukkan kepala karena rasa syukur. Pak Hasan memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah menguatkan hati seorang perempuan yang tidak pernah berhenti berjuang. Beberapa minggu setelah keberhasilan itu, Nadira mengambil sebuah keputusan besar. Ia menjual sebagian aset yang selama ini dimilikinya untuk membantu membangun sebuah rumah rehabilitasi sederhana di desa tempat Pak Hasan tinggal. Tempat itu diperuntukkan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan terapi karena keterbatasan biaya. Pak Hasan diminta menjadi pembimbing utama. Rizal bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan harian. Sementara Bu Marni dengan sukarela menjadi relawan yang setiap hari membantu para pasien. Peresmian rumah rehabilitasi dilakukan secara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada panggung besar. Yang hadir hanyalah warga desa, para pasien, dan keluarga mereka. Di tengah acara, sebuah mobil berhenti di depan halaman. Arga turun dengan langkah pelan. Ia datang setelah mendengar kabar bahwa Nadira berhasil kembali berjalan. Ketika melihat Nadira berdiri menyambut para tamu dengan senyum yang begitu tulus, mata Arga perlahan berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa perempuan yang dahulu pernah dianggap sebagai beban kini justru menjadi alasan begitu banyak orang kembali memiliki harapan. Arga menghampiri Nadira. Dengan penuh ketulusan ia mengucapkan selamat. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar bahagia melihat Nadira berhasil bangkit. Nadira membalas ucapan itu dengan senyum hangat. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah doa agar masing-masing mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Arga kemudian berpamitan. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah rehabilitasi yang baru saja diresmikan. Kali ini ia tidak membawa harapan untuk kembali. Ia pergi dengan hati yang jauh lebih tenang karena mengetahui bahwa perempuan yang pernah disakitinya kini benar-benar telah menemukan kebahagiaannya. Menjelang sore, setelah seluruh tamu mulai pulang, Rizal dan Nadira duduk di bangku kayu yang menghadap hamparan sawah. Angin berembus pelan. Suasana terasa damai. Rizal memandang Nadira beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara yang tenang ia mengatakan bahwa dahulu dirinya datang hanya karena ingin membantu seseorang yang sedang kehilangan harapan. Namun semakin lama mengenal Nadira, ia menemukan seorang perempuan yang memiliki hati kuat, penuh kesabaran, dan tidak pernah berhenti berbuat baik meskipun pernah disakiti begitu dalam. Rizal kemudian berkata bahwa apabila Nadira telah benar-benar siap membuka lembaran baru, ia ingin mendampingi perempuan itu bukan hanya dalam masa sulit, tetapi juga sepanjang sisa perjalanan hidup mereka. Nadira tidak langsung menjawab. Ia memandang hamparan sawah yang bergoyang diterpa angin. Kemudian ia tersenyum. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia berkata bahwa perjalanan hidupnya dimulai kembali dari satu langkah kecil yang dahulu terasa mustahil. Apabila Tuhan berkenan, ia berharap langkah-langkah berikutnya dapat mereka tempuh bersama, bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan saling menjaga dan saling menguatkan. Rizal menganggukkan kepala. Tidak ada pelukan. Tidak ada kemewahan. Hanya dua orang yang sama-sama memahami bahwa cinta sejati tidak lahir dari kata-kata indah, melainkan dari kehadiran yang tetap bertahan ketika kehidupan sedang berada pada titik terberat. Sahabat, kehidupan tidak selalu mengambil sesuatu dari kita untuk menyiksa. Terkadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan seseorang agar kita menemukan orang yang jauh lebih menghargai keberadaan kita. Jangan pernah menyerah hanya karena satu orang memilih pergi. Selama kita terus berusaha, menjaga hati, dan tidak kehilangan harapan, Tuhan selalu memiliki cara yang indah untuk mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.